Jangan sampai begini, kesalahan sudah bertahun-tahun masih diingat. Salah satu resep saya sama suami saya, kami sudah menikah 32 tahun. Resep kami untuk tetap kompak cuma satu. Saya belajar menerima apa adanya dia. Komplit. Kita terima pasangan hidup kita itu harus komplit. Kebaikannya kita terima, kekurangannya juga kita terima. Yang setuju katakan amin. Karena berkeluarga ini cuma urusan kita sama Tuhan. Lihat tangan saya. Kalau ini pasangan, ini suami, ini istri. Apapun yang terjadi, masalah seperti apapun, lari ke Tuhan. Istri lari ke Tuhan, suami lari ke Tuhan. Bukan lari ke Susi, bukan lari ke TI, bukan lari ke yang lain-lainnya. Yang setuju katakan amin. Karena begini, campur tangan keluarga, campur tangan kerabat, membuat pernikahan makin runyam. Halo. Kalau ada masalah gimana Bu Dewi? Yang pertama datang kepada Tuhan. Yang kedua datang kepada Bapak Ibu Gembala. Percaya mereka adalah hamba Tuhan yang diurapi. Pasti mereka netral, tidak berpihak satu dengan yang lain. Amin. Saya ini bingung Pak Gembala. Akhir-akhir ini yang namanya Facebook, kadang-kadang ngalang-ngalain Tuhan. Marah di Facebook, betul? Curhat di Facebook, nagih hutang di Facebook, betul tidak? Halo, saya banyak bergerak di anak muda. Saya bilang begini, kalian itu belajar menjadi pribadi yang cerdas. Facebook gak akan tolong kamu, Instagram gak akan tolong kamu. Yang bisa tolong kamu cuma Tuhan. Coba kalau Anda share di Facebook, suami istri ribut. Semua Facebook itu kan dunia maya, semua orang baca, betul? Masalahnya ada di Kupang, tapi Rote tahu, betul? Sulawesi tahu, Manado tahu, Medan tahu, betul tidak? Media sosial gak pernah salah, Facebook gak salah. Tapi tergantung kita cara menggunakannya harus dengan bijaksana. Yang setuju katakan amin. Kita kembali. Pernikahan hanya bisa bertahan kalau kita menyadari bahwa kita menikah dengan pasangan yang tidak sempurna, tapi kita bisa mencintai dengan cara yang sempurna. Kita harus menyadari begini loh, pria dan wanita itu dasarnya berbeda, betul atau tidak? Kalau wanita kan saya rasa, kalau pria saya pikir. Lihat kalau ribut, rasanya papa itu gak sayang aku lagi. Wanita kadang-kadang terlalu berlebihan. Pernah gak papa dengar ibu bilang begini, papa kayaknya udah kurang perhatian, papa gak sayang aku lagi. Pernah dengerin bapak-bapak? Itu suami rasanya kesel. Sudah kerja keras, sudah banting tulang, dibilangnya gak sayang. Betul tidak? Kita harus menyadari saudara, pria dan wanita itu berbeda. Kalau wanita itu multitasking, saya bisa goreng tempe sambil nyapu, sambil terima telepon. Betul ibu-ibu? Tapi pria, dia hanya bisa satu fokus. Betul atau tidak? Bukti yang pertama begini. Ketika suami kita sedang lihat sepak bola, ibu-ibu datang di sebelahnya, bilang begini, Pak, mau Natal, cabai mulai naik. Dia bilang gitu kan? Pak, tapi uang sekolah anak-anak kayaknya mulai naik. Suami kan cuma betul tidak? Kadang-kadang istri, Pak itu keran di belakang bocor. Iya, tapi gak dikerjakan. Betul tidak? Halo. Salah satu cara tante paling gampang kok. Kalau kirim SMS atau WA, wanita tuh bulat dan ribet. Kalau pria, Pak, papa kemana? Papa mau ke kota. Gula habis. Oke. Pempes anak habis. Ya. Susu juga habis. Sip. Pria itu cuma jawab, oke, sip, beres, iya. Betul tidak? Kalau wanita kan panjang kali lebar. Betul tidak? Halo. Jangan pernah menuntut pria itu seperti apa yang kita mau, karena dunianya mereka seperti itu. Hanya fokus satu titik. Saya punya suami itu kan suka motor king kesayangan. Saya udah bikin kopi susu, saya bilang, saya panggil Mas karena orang Jawa. Mas, itu kopi susunya sudah siap, susi aku. Dia bilang iya, nggak lihat muka saya. 15 menit, Pak kopi susunya iya, nggak lihat muka saya. 45 menit, Pak itu kopi susu tamu dingin, iya. Dia nggak lihat muka saya. Satu jengkel itu kan sudah dingin, saya minum. 1 jam dia balik, mana kopiku, udah di perut.
Betul tidak? Kita itu menikah dengan pasangan yang berbeda, harus bisa mengerti. Yang setuju katakan amin. Pria dan wanita itu tidak sama. Jangan tuntut pasangan kita berubah kalau kita nggak mau berubah. Haleluya. Sebelum COVID tahun lalu saya pergi ke Manado. Dari Manado saya ke Talaut. Panitia yang undang saya bilang begini, Pastor Dewi mau naik pesawat atau kapal? Saya bilang, saya kan pendeta yang suka antara iman dan nekat berjalan bersama-sama. Saya bilang gini, saya ingin tahu sensasinya naik kapal laut. Oke, kami naik kapal laut. Sebelum kapal berangkat 1 jam saya meri namanya, ada 2 kapal di sana. Teman saya bilang, Dev, itu di sana ada seorang opa-opa tuh. Kamu wawancara, saya masih nggak ngerti maksudnya. Udah kamu ke sono, sudah. Saya nyebrang ke kapal yang satu sambil kapal jalan. Ada seorang opa-opa umur 89 tahun. Saya sapa Pak Gembala. Salam opa, salam. Ternyata dikasih tahu itu pendeta Dewi. Oh, terus dia kan hormat sama pendeta. Salam mama pendeta. Terus saya tanya, opa nama siapa kok? Nama saya Opa Fran. Oh, Opa Fran. Torang dari mana? Torang dari Manado. Oh, ada urusan opa? Iyo, urus pernikahan kok katanya. Oh, yang mau menikah siapa opa? Torang. Sudah tahu mata saya langsung melotot. Torang itu saya. Opa umur 89 mau menikah. Iyo. Belakang saya pendeta-pendeta itu. Terus saya tanya, calonnya mana opa? Dia panggil, sayang sini. Dikenalkan sama saya, namanya Oma Seni. Oh, Oma Seni, apa kabar dang? Baik. Oma Seni umur berapa? 69 tahun. Oh, saya itu pasti speechless, tengah saya. Ini 89, ini 69, beda 20 tahun. Terus belum selesai saya bingung Pak Gembala. Tiba-tiba opa bilang begini, Mam Pendeta, saya berjanji di hadapan Tuhan, saya akan setia sama Oma Seni sampai maut memisahkan. Itu teman saya pendeta Yohanes bilang begini, udah bau tanahannya aneh saya tendang. Tiba-tiba dia bicara begini, ini yang membuat saya sampai hari ini gak pernah lupa. Dia bilang begini, Mama Pendeta, cinta itu abadi, gak akan pernah mati. Oh, so sweet. Terus dia khotbah lagi. Saya ini pendeta seumur-umur dikhotbahi seorang opa itu ya saya. Dia bilang begini, Mama Pendeta, cinta itu datangnya dari Tuhan. Dia bilang 1 Yohanes 4 dan 18. Dia khotbah loh di kapal itu. Sumber cinta itu Tuhan. Kalau orang main-main dengan cinta, berarti orang itu gak setia sama Tuhan. Halo. Haleluya. Usia 89 sama 69 masih bicara tentang cinta. Saya sudah habis akal, saya nggak bisa cakap apa-apa. Saya cuma doakan, Dev doakan. Saya mendoakannya kan, meninggalnya kan menghitung hari. Saya berdoa begini, Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang sempurna mempersatukan mereka dalam nama Yesus. Saya nggak bicara apa-apa karena saya nggak bisa bicara apa-apa. Tapi di sini saya belajar. Ternyata begini, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bisa menghargai pasangannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, komitmen apa dari seorang Ruth? Kita belajar. Ternyata begini, Ruth adalah wanita yang komitmen untuk bekerja keras. Yang setuju katakan amin. Saudara, COVID itu bukan halangan untuk kita tidak berkarya. Betul? Posisi Ruth sama Naomi dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit. Betul tidak? Tapi Ruth 2, pasal 2 ayat 2 catat begini. Ruth bisa bilang ke mertuanya begini, izinkan aku untuk mengambil bulir-bulir jelek. Aku akan berdiri di belakang pekerja supaya aku bisa bertahan hidup. Bayangkan, biasanya yang berjuang untuk seorang mama adalah anaknya, tapi ini seorang menantu mau berjuang untuk mertuanya. Pesan saya begini, COVID salah satu cara Tuhan untuk membuat kita belajar hidup bersih. Dan COVID salah satu cara Tuhan untuk menumbuhkan, untuk membangkitkan potensi ilahi yang ada dalam diri kita. Yang setuju katakan amin.
Dulu sebelum COVID orang kan hidupnya terlalu santai, betul gak Bu Gembala? Sekarang gara-gara COVID muncul yang namanya dagang-dagang online, betul tidak? Saya salut, ada yang dagang baju, ada yang dagang mainan, ada yang dagang kue-kue, apalagi menjelang Natal, betul tidak? Saya punya teman Pak Gembala, dia itu punya kebun kecil, dia tanam sayur-sayur, ada bayam, ada tomat, tanpa pestisida, tanaman organik. Saudara tahu, ketika itu dia titipkan di Tokopedia, 1 minggu hanya laku 1 ikan. Tapi percaya begini, ketika the power of emak-emak bergerak, Pak RT di WA, grup arisan di WA, grup Dharma Wanita di WA, tetangga di WA, sampai Pak Gembala di WA, bilang gini, Pak Gembala, Pak Husya, ini bagus loh, bayam organik. Percaya begini, Pak Gembala kan sudah ganteng, senyumnya pasti lebih manis kalau makan bayam saya. Wanita kalau promosikan luar biasa, betul tidak? Halo ibu-ibu, pokoknya tante percaya, tante minum jus tomat, saya tomat organik Ibu Gembala. Kalau Ibu Gembala konsumsi ini, percaya begini, kulit kencang muda seperti 20 tahun lalu. Betul tidak saudara? Kita ini COVID memaksa kita untuk belajar, bekerja keras. Yang setuju katakan amin. Pengkhotbah 9:10 catat begini, apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu. Amin. Anak muda dengarkan nasihat tante, handphonemu yang bagus, yang Android itu, jangan cuma tebar pesona. Haleluya. Cuma tanya gini, sudah makan atau belum, sudah mandi atau belum, sudah tidur atau belum. Tidak guna. Pakai handphonemu untuk menghasilkan uang. Yang sesuai katakan amin. Komitmenlah untuk tetap berkarya, komitmenlah untuk tetap bekerja. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang terakhir, masih boleh Pak Gembala? Saya sudah izin sama adik rohani saya untuk menyampaikan kesaksian ini. Bagaimana seorang wanita ketika komitmen bisa menyelamatkan rumah tangganya.